Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Jumiati. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bab transformasi. Kita akan berada di pertemuan terakhir, yaitu tentang dilatasi atau perkalian. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Transformasi sebelumnya sudah kita membahas tentang translasi atau pergeseran. Kita juga sudah mempelajari refleksi, pencerminan, kemudian rotasi, perputaran. Nah, hari ini adalah yang terakhir, yaitu dilatasi atau perkalian. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menentukan hasil dilatasi suatu titik. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil dilatasi suatu garis. Nah, perhatikan di sini. Nah, pada gambar di sini ini adalah objeknya ya. Segitiga yang kecil ini dengan dilatasi, transformasi dilatasi atau perkalian. Jadi di sini ada skalanya ya. Dengan perkalian skala 2, maka gambar ini, objek ini diperbesar menjadi 2 kalinya. Jadi yang tadinya jarak di sini ya, O ke A di sini, maka ini adalah kalau kita ke sini OA2 ini adalah 2 kalinya ya. 2 kali dari dibandingkan dengan jarak ke OA. Begitu juga O ke B2. O ke B2 ini adalah 2 kali jarak dari O ke B. Kemudian di sini didilatasikan dengan skala negatif 1. Karena kalau skalanya negatif 1, maka objeknya besarnya sama ya, tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah arahnya. Jadi arahnya yang berubah. Bentuknya seperti ini tadinya ya, kemudian terbalik menjadi seperti ini. Jadi pada dilatasi di sini ada skala, kemudian juga ada pusatnya ya. Di sini dilatasikan ya dengan pusat O. Pusatnya O adalah 0,0. Kita juga akan mempelajari dilatasi dengan pusat titik tertentu, misalkan titik P, A, B. Seperti itu. Sehingga bisa dikatakan dilatasi atau perkalian merupakan transformasi yang memperbesar atau memperkecil suatu objek. Jadi dia bisa memperbesar ya skalanya, memperbesar ataupun memperkecil ya suatu objek. Kita masuk ke aturannya. Yang pertama adalah dilatasi sebesar K ini ada skalanya ya, dengan pusat O. Pusat O berarti 0,0 ya. Nah, ditulis seperti ini. Misalkan di sini jika kita mempunyai titik A koordinatnya X, Y, didilatasikan dengan faktor skala K dengan titik pusat O yaitu 0,0 ya, akan diperoleh bayangan, itu bayangannya adalah titik A aksen, yaitu bayangannya X aksen dan Y aksen. Kita bisa mencari anak-anak dengan aturan sebagai berikut. Nah, ini tinggal mengkalikan skalanya dengan titik asalnya ya. Sehingga nanti bayangannya itu mempunyai koordinat KX, KY. Contohnya seperti ini ya. Jika titik A min 2,3 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala 3, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya, anak-anak. Berarti K-nya 3 ya. Di sini dituliskan seperti ini ya, titik ini dilatasi gitu. Pusatnya O 0,0, skalanya 3, ini adalah bayangannya. Nah, kita mengalihkan tadi ya, sebagaimana rumusnya K, X, Y, matriknya kita kalikan, jadi di sini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Jadi saya hidupkan dulu pennya. Nah, jadi yang awalnya, titik awalnya ini ya, awalnya ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, kemudian 3 ini adalah K-nya ya, skalanya. Jadi rumusnya tadi K, X, Y berarti 3 kali min 2, min 6, 3 kali 3, 9.
Sehingga bisa dikatakan bahwa bayangan titik A ya dengan didilatasi dengan pusat O dan skala 3 itu ada bayangannya adalah min 6,9. Sekarang kita lanjutkan didilatasi dengan pusat selain 0,0 ya. Misalkan didilatasi sebesar K, skalanya K, dengan pusat dilatasinya adalah A, B. Maka kita bisa mencari bayangannya ya dengan aturan sebagai berikut. Nah, ini bayangan caranya ya, hampir mirip dengan rotasi. Kalau rotasi di sini berupa matriks ya. Nah, kalau di sini adalah K-nya, skalanya. Ya, skalanya kita kalikan dulu skala K dengan X dikurang A, Y dikurang B, yang mana A dan B ini adalah titik pusatnya ya. Contoh berikut ini, garis 2X dikurang 4Y tambah 3 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat P 1, negatif 1 dan skala negatif 2. Maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang kedua tadi ya, yang skalanya yang dengan skala K, titik pusatnya adalah P, A, B. Bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Kita cari dulu untuk aksennya ya. Kemudian nanti kita substitusikan ke garis ini ya. Kita ganti X dan Y-nya ya. Dengan rumus ini karena di sini pusatnya adalah A, B. Jadi ini adalah pusatnya ya. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah K-nya ya. Ini. Nah, ini sudah dimasukkan ya. K-nya negatif 2, X-nya tetap ya. Kita akan mencari persamaan hubungan antara X dengan X aksen ya, Nana ya. A-nya tadi di sini ya, A-nya 1, B-nya itu negatif 1, dan 1, 1. Kita sederhanakan di sini. Betul di sini ya lanjutannya. X aksen, Y aksen, berarti ini kita kalikan dulu, min 2-nya kita kalikan semua ke dalam kolom sini ya, Nana. Berarti min 2X ya, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 1, positif 2. Kemudian kita kalikan dengan baris yang kedua, min 2 kali Y, min 2Y. Ini perhatikan negatif dikali negatif, ini jadi positif ya, positif. Negatif 2 dikali positif 1 berarti min 2. Ditambah dengan 1 min 1. Tuliskan. Maka ini bisa ditulis, kita buka kurungnya, min 2X, ini 2 tambah 1 ya, jadi positif 3. Ini min 2Y, min 2 ditambah negatif 1 juga negatif 3. Dari sini bisa kita tulis anak-anak hubungannya ya, X-nya. X sama dengan, ini kita X aksen sama dengan tulis dulu ya, X aksen sama dengan min 2X ditambah 3. Kita tulis ini X sama dengan, kita pindahkan ruas ya, X-nya ke ruas kiri, kemudian X aksennya pindahkan ke ruas kanan, jadi 3 min X aksen. Karena di sini koefisiennya 2, jadi supaya menjadi X kita bagikan dengan 2 ya. Kemudian Y aksen sama dengan, kita tulis ini min 2Y min 3. Kita keluarkan juga menjadi Y. Kita pindahkan ya ke ruas kiri, Y-nya berarti ini pindah ke ruas kanan menjadi min 3 min Y aksen. Karena di sini koefisiennya 2, supaya dia menjadi Y kita bagikan dengan 2. Selanjutnya kita substitusi ya, substitusi X dan Y-nya ke garis ini ya. Kita tulis, kita boleh hapus dulu. Kita substitusikan ya, substitusi X dan Y ke garis 2X dikurang 4Y ditambah 3 sama dengan 0. X-nya kita ganti anak-anak, X-nya kita ganti dengan ini
3 dikurang X aksen dibagi 2 dikurang 4 dikali Y-nya kita ganti dengan ini ya, tadi X-nya sudah, Y-nya kita ganti dengan min 3 min Y aksen dibagi 2 ditambah 3. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ini disederhanakan ya, 2 dibagi 2, ini 4 dibagi 2 sisa 2. Ini berarti sederhananya ini adalah 3 min X aksen, berarti 3 min X aksen ya. Ini sederhananya min 2 kali min 3, ini min jadi positif 6, min 2 dikali min Y aksen positif 2Y aksen, kemudian ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita hilangkan aksennya ya, jadi min X ditambah 2Y tambah 2Y, kemudian ini 3 tambah 6 9 tambah 3 12 sama dengan 0 ya. Jadi bisa dikatakan bahwa bayangan dari garis ya, bayangan dari garis 2X dikurang 4Y ditambah 3 dengan dilatasi pusat P 1,1 skalanya min 2 adalah bayangannya adalah X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan min ya, min X ya, ini ya. Min X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan kita lanjutkan soal berikutnya. Tentukanlah bayangan titik A 12,4 didilatasi dengan D1 dikomposisi dengan D2. Ini fungsi komposisi ya, ya. Didilatasikan dengan fungsi komposisinya, ini komposisi. Jika D1 adalah dilatasi dengan faktor skala 2 pada pusat O 0,0 dan D2 adalah dilatasi dengan faktor skala 3 pada pusat O 0,0. Kita jawab ya. Bisa kita tuliskan di sini ya, dalam simbolnya bisa kita tuliskan di sini ya anak-anak ya, titik A 12,4 oleh dilatasi D1 dikomposisi dengan D2, maka bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Kita akan mencarinya ya. Sini X aksen, Y aksen. Karena di sini adalah komposisi, kita tuliskan aja matrik komposisi ya, D1 dikomposisi dengan D2 12 min 4. Ini matriknya ya, ini titik. Nah, fungsi komposisi seperti ini, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah D2-nya ya. Ini nanti matrik D1-nya kita buka kurung. D2 kita lihat, D2 adalah dilatasi dengan faktor skala 3 pada pusat O 0,0. Berarti kita tinggal, karena dia skala 3 pusat 0,0, kita 3 kita kalikan dengan titik ini ya, 12 min 4. Sehingga hasilnya di sini M D1 itu adalah hasilnya 3 kali 12 36, 3 kali negatif 4 negatif 12. Nah, sini selanjutnya kita lanjutkan M, ini M ya. Matrik D1 ya, komposisi D1. D1 itu adalah dilatasi dengan faktor skala 2, pusatnya O 0,0. Kalau skala 2 0,0 itu tinggal 2 dikalikan titiknya ya. Titiknya adalah 36 negatif 12. Kita kalikan 2 kali 36 72, ini negatif 24. Ya, di sini jadi bisa dikatakan bahwa A aksen bayangannya adalah 72, negatif 24. Jadi bayangan titik A 12,4 oleh dilatasikan dengan D1 dikomposisi dengan D2, itu bayangannya adalah 72, negatif 24.
Kita lanjutkan lagi anak-anak. Tentukan bayangan, ini masih seperti tadi sama ya. Hanya saja perbedaannya di sini D1-nya adalah faktor skala 3 dengan pusat 2,1. Nah, di sini pusatnya agak berbeda ya. Kalau tadi pusatnya kedua-duanya 0,0, kalau di sini salah satunya pusatnya adalah A, B. Dan D2 adalah dilatasi dengan faktor skala 2 pada pusat 0,0. Kita jawab, kita tulis lagi seperti tadi ya, bahwa titik A 3,5 dengan dilatasi D1 dikomposisi dengan D2 memperoleh bayangan X aksen, Y aksen. Kita tulis di sini X aksen, Y aksen. Matriks D1 dikomposisi dengan D2, titiknya adalah 3,5 berarti ya. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah matriks D2-nya. D2 ya. D2 itu adalah dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat 0,0. Berarti 2 dikali 3, 5 ya nananya. 3, 5. Ini matriks D1, ini hasilnya 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. Nah, selanjutnya kita tinggal melanjutkan di sini. Kita lanjutkan D1 dilatasi pertama dengan titiknya 6, 10. D1 itu adalah faktor skala 3 dengan pusat 2,1. Berarti ini A-nya, ini B-nya ya, anak-anak ya. Berarti faktor skala 3 kita kalikan dengan ini X-nya, Y-nya ya. X-nya 6, Y-nya 10. Berarti 6 dikurang A, A-nya 2, Y-nya 10, dikurang dengan B, B-nya adalah 1. Ditambah dengan AB, berarti 2, 1. Kita kalikan ini, 6 kurang 2, 4 kali 3, 12, 10 kurang 1. 9 kali 3, 27. Ditambah matriksnya 21. Sehingga 12 tambah 2, 14, 28. Aksen Y, aksen. Jadi bisa dikatakan jadi bayangannya adalah titiknya 14,28. Ya. Itu adalah bayangan titik A 3,5 didilatasikan dengan D1 dikomposisi dengan D2. Selanjutnya kita akan mencari bayangan garis. Nah, garis ini hampir sama dengan contoh yang kedua tadi ya. Nah, misalnya di sini kita akan mengkomposisikan dilatasi D2 dikomposisi dengan D1. Kalau tadi contoh 1, 2 itu D1 komposisi D2, kalau ini D2 dikomposisi dengan D1. Kita cari seperti ini. Kita akan mencari dulu kesesuaian ya atau hubungan antara X aksen dengan X, Y aksen dengan Y. Kita tuliskan bayangannya. Matriks di sini D2 dikomposisi dengan D1. Berarti sini XY dulu ya, XY karena ini berupa garis. Kita lihat D1 dulu. Dilatasi yang pertama yang akan kita kerjakan terlebih dahulu ya. D1 adalah dilatasi dengan faktor skala 3 pada pusat 2,1. Berarti ini MD2 di sini faktor skala 3 ya. Kemudian dengan pusat 2,1 berarti X dikurang 2, ini A-nya ya, ini A, ini B-nya. X dikurang 2, Y dikurang 1, ditambah AB berarti 2, 1. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya anak-anak. Ini berarti 3, kita kalikan ya, 3 kali X, 3X, 3 dikurang negatif 2, negatif 6. Dilanjutkan ditambah dengan 2. Ini 3 kali Y. 3Y, 3 kali negatif 1. Ini 3. Kita lanjutkan ditambah dengan 1. Nah, sini bisa kita tulis X aksen,
Y aksen sama dengan matriks D2. Sederhananya di sini 3X min 6 tambah 2 negatif 4. Ini 3Y min 3 tambah 1 min 2. Selanjutnya kita lihat di sini dilatasi 2. Dilatasi 2 itu adalah dilatasi dengan faktor skala 2. Nah, pada pusat 0, berarti tinggal kita mengalihkan. Karena pusatnya 0,0 berarti 2 dikali matriks ini ya. 3X min 4, 3Y min 2. Sehingga di sini 6X ya. 2 kali 3. Ibu hapus dulu. Salah. Berarti 2 kali 3X, 6X, 2 kali min 4 min 8, 6Y min 4. Ini adalah X aksen, Y aksen. Di sini bisa kita tuliskan di sini aja anak-anak ya. X aksen sama dengan, berarti X aksen itu sama dengan 6X dikurang 8. Di sini kita tuliskan X-nya. X sama dengan, ini kita pindahkan ke sini ya, ke ruas kanannya. X aksen ditambah 8, karena ini ada 6, supaya dia X kita bagikan dengan 6. Kemudian yang Y aksennya sama dengan 6Y dikurang 4. Berarti Y sama dengan, dipindahkan ruas, jadi Y aksen ditambah 4 dibagi dengan, sama kita dia supaya jadi Y dibagi dengan 6. Kita substitusi X dan Y ke garis 3X ditambah 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Kita ganti 3 dikali X aksen ditambah 8 per 6 ditambah 2 dikali Y aksen ditambah 4 dibagi 6 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah ini semuanya ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 6 semua ya anak-anak ya. Kita kalikan 6 semua sehingga 3 kali 6 18 dibagi 6 hasilnya 3 ya. Jadi kita kalikan 6 semua. Jadi ini sederhananya 3X aksen ditambah 3 kali 8 24. Ini sudah kita kalikan 6, jadi 6 bagi 6 ya, sisanya 2 ini. 2 Y aksen ditambah 2 kali 4, 8. Ini kita kalikan 6 juga, jadi min 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan. 24, 8 kurang 6 ini 2, jadi 26 sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan persamaan bayangannya adalah 3X ditambah 2Y ditambah 26 sama dengan 0. Itu adalah bayangan dari garis 3X dikurang 2Y dikurang 1 sama dengan 0 yang didilatasikan dengan komposisi D2 dikomposisi dengan D1. Dengan anak, demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi dilatasi atau perkalian. Semoga dengan penjelasan Ibu kalian bisa memahami materinya, kemudian bisa mencoba mengerjakan tugas yang ada ya. Pesan Ibu untuk kalian semua di rumah, jangan lupa untuk senantiasa berdoa ya, dan kita semua senantiasa sehat ya. Kemudian juga jangan lupa rajin belajar, membantu orang tua terlebih-lebih. Kemudian senantiasalah berakhlak yang baik, karena akhlak yang baik itulah yang sangat utama ya. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.